Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini ada pertanyaan ya, tanya jawab, yaitu tentang terkait masalah apakah ceramah kultum ini bid'ah. Nah, teman-teman, jadi ada sebagian masjid-masjid itu sebelum tarawih itu diadakan ceramah singkat ya, seperti ceramah kultum gitu ya. Dan ada juga di sela-sela tarawih juga diadakan ceramah kultum ini. Namun ya teman-teman ya, sebagian kaum muslimin ini ya, ada yang memiliki kesibukan, misal ingin disegerakanlah sholat tarawih secepatnya. Maksudnya bukan sholat tarawih ini dengan cepat kilat, enggak ya. Maksudnya tidak ada ceramah kultum, langsung saja sholat tarawih. Itu ada sebagian kaum muslimin yang ingin demikian. Karena apa? Karena mereka juga memiliki kesibukan yang lain ya, mungkin ingin mengerjakan kerjaan rumah, ataupun mungkin ingin tidur cepat lebih awal. Nah, maka dari itu, ini ada tanya jawab yang sering ditanyakan oleh jamaah tentang terkait masalah apa hukum ceramah kultum di sela-sela tarawih ataupun sebelum melaksanakan tarawih ini. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video kali ini kita akan bagikan yaitu tanya jawab dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhahullah Ta'ala. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Melanggengkan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya sehingga diyakini sebagai sebuah sunnah nggak boleh. Tapi kalau kita hanya sebatas membaca bukan dengan keyakinan itu sunnah, sebatas hanya ingin memperbanyak istighfar dan yang lainnya, silakan. Iya. Maka dari itu masuk masalah misalnya ceramah taraweh. Banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum. Iya. Kuliah terserah antum. Kuliah terserah antum. Itu di masyarakat kita Pak. Sebagian masjid itu seakan-akan itu sunnah Pak. Seakan-akan itu sunnah. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Ya. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Iya. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum. Ke Mesir nggak ada kultum, dimanapun nggak ada kecuali di Indonesia doang. Iya. Mereka yang mengatakan kultum alasannya kesempatan nih, mumpung orang pada kumpul. Kalau seperti itu caranya Pak, jangan dilanggengkan sehingga membuat orang berkesan ini sunnah. Seakan-akan itu ini ya, sunnah. Sesuatu yang sunnah saja kata Ibnu Qayyim nggak boleh dilanggengkan sehingga menjadi kesan itu wajib, nggak boleh. Apalagi ini bukan sunnah. Akhirnya banyak masjid menganggap kultum itu sunnah taraweh. Sebuah kesalahan besar. Sebab kalau sudah diyakini itu sebagai sunnah taraweh, jadi bid'ah jadinya Pak. Kalau hanya sebatas kesempatan saja, ya udah sekali-kali aja. Sekali-kali. Atau gitu misalnya ya, setelah sholat taraweh misalnya, supaya tidak memotong. Iya. Supaya tidak diyakini itu bagian dari sholat taraweh. Iya, paham. Iya. Paham. Jazakallahu khairan Ustadz ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah ceramah kultum. Nah, teman-teman, kalau saya perhatikan ya tentang ceramah kultum ini ya, kadang-kadang ada yang dilaksanakan itu sebelum sholat tarawih, ada juga yang di tengah-tengah, yaitu di sela-sela sholat tarawih. Nah, kadang-kadang kan ada sebagian kaum muslimin ini yang sudah kecapean, mungkin ya capek kerja, ada sebagian lain yang ingin ya mempunyai kesibukan yang lain. Nah, ini kan sama dengan memberatkan jamaah ya teman-teman. Dan bahkan ceramah di sela-sela tarawih ini itu juga tidak pernah ya dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat seperti Khulafaur Rasyidin. Nah, maka dari itu teman-teman ya, menurut Ustadz Abu Yahya ini dilakukan sehabis sholat tarawih. Jadi jika jamaah ya sudah selesai sholat tarawih, ya mungkin yang mau mendengarkan silahkan, yang tidak silahkan, mungkin bisa pulang gitu ya. Karena apa? Karena mungkin memiliki kesibukan yang lain. Namun kalau dilaksanakan ya, dilaksanakan di tengah-tengah sholat tarawih, kemudian ini seakan-akan dilanggengkan. Nah, ini kan nanti menjadikan
seakan-akan menjadi sunnah ya. Padahal ini tidak ada dasarnya dari Nabi SAW dan para sahabat. Nah, saya lebih condong ke penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullah Ta'ala. Nah, teman-teman, jadi ini ada juga ya, saya akan bacakan ya bagaimana ulama Arab Saudi ini ya menanggapi tentang terkait masalah ceramah di sela-sela salat tarawih. Nah, teman-teman, jadi ini ya, apa hukum memberikan nasihat di sela-sela salat tarawih ya. Nah, ini jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Ini saya singkat ya, teman-teman ya. Sedangkan nasihat yang berbentuk ceramah sebaiknya tidak dilakukan ya ketika sholat tarawih itu ya, sebelum melaksanakan sholat tarawih ya. Jika ada sesuatu yang perlu disampaikan atau suatu keperluan, sebaiknya setelah tarawih selesai. Nah, ini jawaban dari beliau. Sebaiknya setelah sholat tarawih selesai. Ya, sama seperti yang dijelaskan Ustadz Abu Yahya tadi ya. Sebaiknya ketika setelah sholat tarawih selesai ya. Jika melaksanakan ceramah tarawih tersebut dimaksudkan sebagai ibadah ya, dimaksudkan sebagai ibadah ya, maka ini bid'ah. Nah, dan salah satu pertanda ceramah tersebut dimaksudkan sebagai ibadah adalah dengan melaksanakannya secara rutin setiap malam. Nah, ya, sama ya jawaban dari Ustadz Abu Yahya tadi. Namun aku ingin bertanya saudaraku, mengapa engkau mengadakan ceramah di sela-sela sholat tarawih? Bukankah sebagian orang memiliki kesibukan ya, sehingga ia ingin segera menyelesaikan sholat tarawih karena mengharapkan pahala yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Ya. Apabila Anda senang mendengarkan atau memberikan ceramah, atau juga misalnya setengah dari jamaah pun suka mendengarkan ceramah, atau bahkan 3/4 jamaah menyukainya, maka janganlah membuat jamaah yang 1/4 lagi merasa terpenjara di masjid. Karena mungkin ya sebagian jamaah itu kecapean dan mungkin memiliki kesibukan yang lainnya, mengurus rumah dan lain-lain ya. Karena mengedepankan kesenangan dari 3/4 jamaah lainnya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda yang lebih kurang lafaznya seperti ini ya? Jika seseorang menjadi imam, hendaknya ia ringankan sholatnya, karena di barisan makmum terdapat orang lemah, orang sakit, dan orang yang memiliki keperluan. Nah, ini ya. Maksudnya, janganlah semakan keadaan orang lain dengan keadaanmu atau keadaan orang yang lainnya yang senang mendengarkan ceramah. Hendaknya terapkan standar yang membuat semuanya merasa lega, ya, merasa nyaman gitu ya. Maka, imamilah tarawih sampai selesai. Jika Anda selesai dan makmum pun selesai, silahkan sampaikan apa yang hendak Anda sampaikan. Nah, sama seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullah, yaitu tadi ya, kalau ingin menyampaikan ya nasihat-nasihat yang baik kepada jamaah, yaitu setelah sholat tarawih ini selesai, itu lebih baik. Karena tidak terpenjara yang ingin melakukan kesibukan yang lain, yang ingin pulang gitu ya. Nah, kalau yang ingin mendengarkan, silahkan. Ini lebih tepatnya seperti itu. Kita memohon kepada Allah agar Ia anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amal soleh. Ajalah mereka dengan bahasa yang menyenangkan untuk menghadiri majelis ilmu. Orang yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Nah, teman-teman, jadi inilah ya penjelasan dari ulama Arab Saudi tentang terkait masalah ceramah yang dilaksanakan ya sebelum sholat tarawih ataupun di saat sela-sela sholat tarawih. Dan Syekh Utsaimin itu menjelaskan dengan ilmu ya. Kalau ingin menyampaikan kepada jamaah nasihat-nasihat yang bagus ya tentang agama, harus disampaikan ya sesudah sholat tarawih selesai. Itu lebih baik. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan ilmu ini dan semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.